Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak silahkan isi presensi yang telah Ibu Guru kirimkan di WhatsApp grup ya. Siap, Ibu. Baik, Bu Guru. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Bu Guru absen dulu ya. Ya. Mbak Pramuditya. Sudah, Bu. Mbak Ayu. Hadir, Bu. Mbak Winnie. Hadir, Bu. Mbak Yustri. Hadir, Bu. Ya, semuanya sudah hadir. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Kita akan mulai pembelajaran PKN untuk kelas 1 semester 1 tentang contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum memulai kita lanjut dulu ya. Yuk nyanyi dulu. Satu, aku sayang ibu. Dua, Juga saya. tiga, Sayang adik. sayang adik kakak, sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu. Dua, Dua, sayang ayah. sayang Tiga, sayang adik. adik kakak, satu dua tiga, sayang semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah itu seperti apa sih? Nah, kita pelajari lebih lanjut ya. Lihat, simak videonya ya. Bentar. Nah, ini ada cerita tentang keluarga Abid. Ini adalah keluarga Abid. Abid memiliki seorang kakak bernama Kak Hakim dan seorang adik bernama Syafa. Abid dan keluarganya hidup rukun. Abid sering mengajak Syafa bermain bersama. Begitu pula dengan Kak Hakim. Setelah bermain bersama, mereka biasanya merapikan kembali mainan tersebut. Saat Abid memiliki makanan, Abid selalu membagikannya kepada Syafa. Mereka saling berbagi makanan. Abid, Syafa, dan Kak Hakim sering membantu kedua orang tuanya. Terkadang Abid membantu ayah mencuci mobil. Kak Hakim juga ikut membantunya. Tak lupa ayah dan bundanya
mengucapkan terima kasih kepada Kak Hakim dan Abid karena sudah membantu mereka. Abid pun selalu mengucapkan terima kasih kepada bundanya ketika bunda sudah membantu Abid mengerjakan tugas dari sekolahnya. Kata Abid, "Terima kasih bunda karena sudah mengajariku mengerjakan tugas dari sekolah." Suatu hari, Abid sedang bermain mobil-mobilan. Brum, brum, brum. Ternyata suara Abid terdengar sampai di kamar Kak Hakim yang sedang belajar. Kak Hakim meminta tolong kepada Abid untuk lebih pelan lagi suaranya. Abid pun merasa bersalah. Kemudian ia meminta maaf kepada Kak Hakim. Nah, tadi kita sudah menyimak video tentang hidup rukun di rumah. Nah, contoh bentuk-bentuk hidup rukun di rumah seperti apa? Nah, kita lihat ya gambarnya. Itu ada gambar apa? Gambar 1. Siapa yang berani menjawab? Mbak Saya Yustri, Mbak Winnie. Oh ya, Mbak Winnie. Silahkan. mengobrol bersama. Ya, itu termasuk contoh hidup rukun di rumah. Nah, itu menghormati orang tua. Nah, contoh hidup rukun di rumah, hormat dan patuh kepada orang tua. Gambar kedua, itu ada seorang kakak dan adik sedang apa itu? Membaca buku. Membaca bersama. Membaca Ya. buku bersama, Bu. Jadi, di rumah harus hidup rukun dengan cara belajar bersama kakak. Nah, selanjutnya, gambar yang ketiga. Itu ada gambar seorang kakak dan adik sedang apa ini tuh? Kakak dan adik. Bermain bersama. Bareng. Nah, bentuk hidup rukun di rumah yang ketiga yaitu bermain bersama keluarga. Terus yang keempat ada gambar apa itu? Membersihkan rumah. Ya, Menyapu rumah. benar. Menyirami bunga. Menyiram tanaman. Ya, benar. Semuanya pinter. Berarti contoh hidup rukun selanjutnya yaitu mengerjakan pekerjaan rumah dengan bergotong royong. Baik anak-anak, di sini Ibu ada beberapa contoh hidup rukun di sekolah, terutama ya. Nah, kita lihat ada gambar yang dimana menghormati guru. Itu sering kita lakukan ya anak-anak, karena menghormati guru itu adalah salah satu sikap kita menghormati orang yang lebih tua, sikap kita menghormati orang yang berjasa buat kita. Lalu di sini juga ada menolong, saling menolong. Temannya sedang sakit, saling menolong, membantu temannya untuk bawa temannya ke UKS. Di situ juga ada gambar mereka sedang membersihkan kelas. Wah, ternyata hidup rukun itu juga ada loh, di mana kita membersihkan kelas bersama-sama dengan teman, bergotong royong, lalu juga ada berdiskusi, yang dimana saling memberikan tanggapan, pendapat, mungkin ada yang memberikan pendapat sesuai dengan isi kelompok, dan gambar yang terakhir adalah saling menyayangi, tidak ada namanya ejek teman, tidak ada lagi namanya iri dengan teman. Kita saling menyayangi sesama teman. Itu anak-anak contoh hidup rukun yang sering kita ketemui di sekolah. Nah, setelah kita tahu contoh-contoh apa itu hidup rukun, ternyata ada manfaatnya anak-anak. Manfaat dari hidup rukun yaitu pertama apa? Menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, menjalin kerukunan antar sesama teman, menghindarkan perselisihan dan konflik, terciptanya kedamaian, dan tolong menolong antar sesama teman. Tadi kita sudah tahu ya contoh-contohnya seperti apa. Nah, manfaatnya ternyata baik juga
juga loh untuk hidup rukun bersama teman kita di sekolah. Nah, yang kedua, contoh bentuk-bentuk hidup rukun di sekolah. Yang gambar 1 itu gambar apa? Bersalaman kepada guru. Nah, Salaman. berarti di sekolah seorang murid harus hormat kepada dan guru. patuh kepada kepada guru. Nah, pinter. Terus gambar kedua itu ada apa? Gambar apa itu? Bermain bersama Bermain teman. bersama. Iya, benar. Bermain bersama teman sekolah. Dalam bermain harus rukun ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh musuhan. Lalu gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Menolong teman yang jatuh. Iya, pinter. Suka menolong teman di sekolah. Berarti kalau ada teman yang sedang kesusahan, anak-anak harus membantu. Itu ada temannya yang terpeleset, langsung dibantu. Lalu gambar yang keempat. Ada gambar apa itu? Kerja kelompok. Belajar bersama. Iya, pinter semuanya. Belajar bersama teman di sekolah. Apabila tugasnya kelompok, dikerjakan secara kelompok. Tapi kalau tugasnya individu, harus dikerjakan secara individu. Nah, apabila tugasnya kelompok, harus rukun. Pembagian tugasnya harus adil. Nah, selanjutnya, akibat jika tidak menjaga kerukunan di rumah dan di sekolah. Akibatnya apa aja? Nah, ini. Nomor 1, Mbak Yustri bisa membacakan? Bisa, Bu. Nah, silahkan Mbak Yustri. 1. Akan sering terjadi perselisihan. Nah, pinter Mbak Yustri, sudah lancar membaca. Yang kedua, Mbak Winnie. Lingkungan menjadi tidak kondusif. Wah, Mbak Winnie juga udah pinter membacanya. Yang ketiga, Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu. Sepertinya Mbak Ayu susah sinyal ya? Terjadi Oh ya, kerusuhan. ya pinter Mbak Ayu. Dan terus yang keempat, Mbak Tia, silahkan. Terjadi kesalahpahaman. Nah, pinter juga Mbak Tia. Semuanya sudah lancar membaca ya. Nah, kita lanjutkan. Bu. Nah, manfaat hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nih, pertama, meningkatkan toleransi. Yang kedua, hidup jadi lebih sejahtera, menjadi lebih tenang, hidupnya merasa aman. Nah, yang ketiga, mampu menerima perbedaan antar sesama. Nah, setiap individu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Jika hidup rukun, kita bisa menerima perbedaan tersebut. Terus yang keempat, menghindari perselisihan. Nah, jarang terjadi permusuhan, perselisihan. Nah, itu semua manfaat hidup rukun di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, bacalah peristiwa di bawah ini. Berilah tanda silang pada kotak rukun atau tidak rukun. Nah, ini didiskusikan bersama-sama dulu ya. Bu Guru tunggu selama 15 menit. Kira-kira cukup nggak 15 menit? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, didiskusikan dulu ya. Bu Guru tunggu selama 15 menit.
Silahkan. Nanti dibahas bersama-sama. Baik, Bu. Sepertinya waktu sudah menunjukkan 15 menit ya anak-anak. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama peristiwanya meminjam buku tanpa izin. Itu termasuk rukun atau tidak rukun? Tidak rukun. Tidak rukun. Ya, benar, tidak rukun. Harusnya bilang dulu, Bu. Iya, Bu. Ayo pernah seperti itu pada saya, Bu. Oh, Mbak Ayu, besok tidak boleh diulang ya. Nah, ini Iya, Bu. dikasih tanda silang. Kasih tanda silang dulu ya. Lalu yang kedua, merebut mainan adik. Nah, itu rukun atau tidak rukun? Tidak rukun. Tidak rukun. Nah, betul sekali, tidak rukun itu. Terus yang ketiga, membagi kue dengan teman. Rukun atau tidak? Rukun. 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 Bu. Pinter-pinter. Terus yang keempat, Sita mengejek Rina. Nah, itu termasuk rukun atau tidak rukun? Tidak rukun. Tidak rukun. Tidak rukun. Ya, Tak boleh benar. Tidak rukun. Tidak boleh ya. Sama teman itu tidak boleh mengejek. Nah, terus yang kelima, mengucapkan selamat hari raya. Termasuk rukun atau tidak rukun? Rukun. Rukun. Ini biasanya antar umat beragama. Kalau punya teman yang berbeda agama, kita harus saling menghormati, menghargai. Nah, benar. Terus yang keenam, meminta kue dengan memaksa. Rukun atau tidak rukun? Tidak rukun. Tidak rukun. Ya, tidak rukun. Yang ketujuh, membantu kakak menyapu. Rukun atau tidak rukun? Rukun. 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 Terus yang kedelapan, belajar dengan teman. Rukun atau tidak rukun? Rukun, Bu. Ya, benar. Yang kesembilan, mengganggu kakak yang sedang belajar. Termasuk rukun atau tidak rukun? Tidak Tidak rukun. rukun. Iya, Masih tidak belajar rukun. kok diganggu. Iya, benar. Kalau kakaknya sedang belajar, terus nggak sengaja ganggu, harusnya minta. Minta maaf. Iya, pintar. Terus yang terakhir, menemani adik yang sedang belajar. Termasuk rukun atau tidak rukun? Rukun, Bu. Rukun. Rukun. Nah, pintar-pintar semua. Sudah terjawab 10 soal. Nah, selanjutnya, untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, Bu Guru telah mengirimkan link Google Form yang berisi 10 soal. Nanti anak-anak mengerjakan selama 10 menit. Nah, nanti nilainya untuk dimasukkan ke dalam penilaian hari ini. Nah, dikerjakan dulu ya.
Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti minta tolong orang tua apabila tidak bisa mengisi Google Form-nya ya. Siap, Bu. Sepertinya waktu sudah menunjukkan 10 menit ya anak-anak. Nah, kita bahas materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita belajar apa aja? Ada yang tahu? Belajar hidup rukun. Belajar betul. contoh-contoh mana yang rukun dan mana yang tidak rukun, Bu. Iya, betul. Hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, contohnya hidup rukun di rumah tadi apa aja? Hormat dan patuh. Belajar bersama kakak. Iya, betul. Itu salah satunya. Gimana, Mbak Tia? Bergotong royong, Bu. Iya, betul. Ada orang tua. Nah, anak-anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Terus ada belajar bersama kakak atau adik. Terus belajar bersama keluarga. Iya, betul. Terus ada contoh-contoh hidup rukun di sekolah. Ada apa aja contohnya? Menolong teman. Iya, betul Mbak Belajar Winnie. bersama. Iya, Bermain Mbak bersama. Ayu. Betul. Mbak Tia mana Mbak Tia? Contohnya apa Mbak Itu, Tia? Bu, berbagi kue, Bu. Oh iya, betul. Nah, selanjutnya, manfaat hidup rukun tadi apa aja? Hidup menjadi tenang. Betul, Mbak Winnie. Terus, Supaya tidak merugikan orang lain, Bu. iya, boleh. Terus, jarang Supaya terjadi dapat perselisihan. teman, Bu. Bisa diulangi, Mbak Tia? Supaya dapat banyak teman, Bu. Ya, betul sekali. Kalau rukun kan kita banyak temannya. Beda kalau yang tidak rukun. Sering terjadi perselisihan. Jadi, nggak punya teman. Nah, terus selanjutnya ada contoh hidup rukun di masyarakat. Di masyarakat juga ada. Contohnya apa aja? Kalau di masyarakat ikut kerja Itu, Bu. bakti. Iya, atau Bu. Ikut kerja. Ya, Bu. Iya, betul. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih pada anak-anak yang telah aktif dan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan semoga
pandemi virus corona ini segera berakhir supaya kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ah. Tetap semangat ya, jaga kesehatan.